Rudy adalah penjual sosis crispy yang berjualan di dekat sekolah dan juga pasar. Jualannya laris karena murah dan juga enak. Ayo sosis. Sosis crispy panas, gurih dan juga murah. Cuma 1.000 per tusuk, dijamin bikin lagi. Wah, kita beli di sini aja yuk. Murah banget nih. Aku suka banget sosis crispy buatan Bang Rudy. Oh ya, aku juga suka. Hari ini aku beli 5 tusuk ya. Kasih yang paling garing, Bang. Siap bos, tunggu sebentar ya. Bang Rudy gorengin yang paling crispy buat kalian. Kalian suka pedes atau enggak nih? Pedes Bang, kalau nggak pedes nggak seru. Bang Rudy, saya beli 10 tusuk buat dibawa pulang ya. Anak saya doyan banget sama sosis crispy abang. Wah, makasih ya Bu. Ntar saya gorengin dulu biar renyah. Pakai bumbu spesial saya yang bikin ketagihan. Rudy mulai menggoreng sosis, aroma gurih menyebar di sekitar gerobaknya. Suasana semakin ramai, semakin banyak orang yang mengantri. Nah Rudy, ini laris banget ya, setiap hari selalu ramai. Enak sih, jadi wajar kalau banyak yang suka. Ya dong, pokoknya saya selalu kasih yang terbaik buat para pelanggan. Yang penting enak, murah dan juga bikin kalian puas. Yang penting juga sehat ya Bang. Jangan sampai ada bahan aneh-aneh di dalamnya. Sekarang ini banyak yang jualan nakal, pakai bahan-bahan yang nggak sehat biar untung gede. Tenang aja Bu, sosis crispy saya dijamin bersih dan aman. Saya nggak bakal curang lah, pelanggan kan nomor 1. Mereka mulai mengambil dan menikmati sosis crispy yang baru saja matang. Nah ini beneran enak banget Bang. Bumbu pedasnya pas, terus kriuknya juga mantap. Iya, aku tiap hari nggak pernah bosen makan ini. Pokoknya kalau ada uang jajan pasti mampir ke sini. Waduh, terima kasih ya, kalian emang pelanggan setia. Waktu berlalu, dagangan Rudy hampir habis gerobaknya yang semakin kosong. Meski senang melihat sosisnya laris, hatinya tetap diliputi kegelisahan. Alhamdulillah dagangan habis lagi hari ini. Tapi uangnya masih belum cukup buat bayar biaya rumah sakit ibu. Tagihannya makin besar, aku harus cari cara biar untungnya lebih banyak. Kalau aku terus begini, kapan bisa nutup biaya rumah sakit ibu ya? Aku butuh solusi yang cepat. Tapi apa yang harus aku lakukan? Aku nggak boleh gegabah, aku harus tetap jujur dalam usaha ini. Mungkin aku bisa mencari para pelanggan tetap yang menawarkan promo kecil-kecilan biar makin laris. Mending aku jenguk ibu dulu lah. Udah 3 hari aku nggak jenguk ibu. Saat di rumah sakit, ibu Rudy sakit parah dan butuh biaya yang besar untuk perawatannya. Rudy sangat sedih melihat ibunya terbaring dengan lemah. Tenang, kamu sudah makan. Ibu nggak mau kamu sampai sakit gara-gara terlalu sibuk mengurus ibu loh nak. Aku baik-baik aja kok Bu. Ibu yang harusnya banyak istirahat. Dokter bilang ibu itu harus minum obat dan makan yang cukup supaya cepat sembuh. Nah, biaya rumah sakit ini sangat mahal. Kamu jangan terlalu memaksakan diri ya. Enggak kok Bu, aku nggak peduli berapapun biayanya. Yang penting ibu sembuh. Aku bakal cari uang. Aku bakal usaha lebih keras lagi buat bayar semua ini. Ibu nggak usah khawatir ya. Ibu hanya ingin kamu nggak terlalu membebani diri sendiri. Kalau memang berat, kita bisa cari cara lain. Pak Rudy, ini tagihan untuk biaya perawatan ibu Anda selama seminggu terakhir. Mohon segera dilunasi ya. Segini banyak, bisa minta waktu sedikit lagi nggak Mbak? Saya lagi cari pinjaman. Maaf Pak, kami hanya bisa menjalankan prosedur. Kalau dalam 3 hari belum ada pembayaran, kami terpaksa menghentikan pengobatannya Pak. Kalau memang susah, jangan terlalu memaksakan diri. Ibu nggak mau kamu sampai kesusahan demi ibu. Jangan ngomong gitu Bu, aku itu bakal cari cara. Aku janji, ibu nggak akan kekurangan apapun. Aku pasti bisa. Aduh, rugi lagi. Sosis ini nggak laku, udah basi semua. Nggak ada yang mau beli, terpaksa dibuang. Bang, ini sosisnya kenapa dibuang? Masih kelihatan bagus loh. Udah kadaluarsa Mas, kalau dijual bisa kena masalah. Mana mungkin ada yang mau makan sosis busuk. Sayang juga ya, kalau bisa dimanfaatkan lumayan buat mengurangi biaya produksi. Mas bercanda ya, mau jualan pakai sosis basi? Bisa-bisa para pelanggan Mas pada kabur semua. Ya sih Bang, tapi ya namanya juga cari ide Pak, siapa tahu bisa diolah lagi.
Aku harus cari cara supaya usaha tetap jalan. Biaya rumah sakit ibu makin besar. Kalau aku bisa pakai sosis ini dan tetap aman buat dimakan, kenapa enggak? Ia melihat sekeliling memastikan tidak ada yang memperhatikannya dengan cepat. Ia mengambil beberapa sosis dari dalam plastik di tong sampah. Aduh, baunya luar biasa. Tadi aku nggak punya pilihan lain. Uang di dompet makin menipis. Ibu butuh biaya rumah sakit. Aku harus tetap jualan besok. Kalau dicuci pakai air panas dicampur bumbu yang kuat, pasti masih bisa dimakan. Orang-orang nggak akan tahu. Saat di rumah, Rudi mencuci sosis busuk dengan air dan cuka, kemudian menambahkan pewarna supaya terlihat segar dan juga menggoda. Aduh, baunya menyengat banget. Tapi kalau aku buang semuanya, aku nggak bakal bisa jualan besok. Harus ada cara biar ini tetap bisa dipakai. Ia mengambil baskop besar, menuangkan air, kemudian mencampurkan dengan cuka perlahan. Ia mulai mencuci sosis satu persatu, menggosok permukaan agar lendirnya hilang. Kalau sudah dicuci, baunya berkurang. Sekarang tinggal bikin tampilannya lebih menarik. Nah, ini baru kelihatan seperti sosis segar. Besok nggak ada yang bakal curiga deh. Kalau digoreng sampai garing, pasti rasanya tetap enak. Yang penting teksturnya renyah, pelanggan pasti suka. Sempurna, sosis crispy buatan Rudi siap dijual. Besok aku bakal untung besar nih. Rudi kembali berjualan seperti biasa dengan wajah ceria. Pelanggan tetap ramai karena harga sosis lebih murah dari pedagang lainnya. Ayo sosis crispy panas, gurih dan juga murah. Cuma 1.000 per tusuk, dijamin enak dan bikin lagi. Hah? Bang Rudi, saya beli 10 tusuk buat anak-anak di rumah ya. Sosis crispy abang selalu enak. Wah, makasih banyak ya Bu. Ini saya gorengin yang baru biar makan renyah. Tunggu sebentar ya. Bang, sosisnya agak bau ya. Kayak bau aneh begitu. Ah, mungkin cuma perasaan kamu aja. Kan baru digoreng, pasti masih enak. Makan aja. Beberapa pelanggan mulai merasakan mual dan juga pusing. Mereka perlahan menghentikan makanannya. Kenapa Mas? Tadi sempat bilang baunya aneh. Apa benar ada yang nggak beres? Ah, mungkin cuma perasaan aja. Karena keuntungannya meningkat, Rudi semakin sering mengambil sosis dari tong sampah dan mulai menggunakan sosis yang lebih busuk. 100, 200, 500, 1 juta. Wah, jualan sosis crispy ini beneran bikin kaya ya. Siapa sangka modal kecil bisa jadi begini banyak. Kalau terus begini aku bisa bayar semua biaya rumah sakit ibu. Gak perlu pusing cari pinjaman lagi. Tapi kalau mau untung lebih besar, aku harus cari cara buat menghemat modal. Sosis yang aku pakai selama ini masih bagus, tapi kemarin sosis bekas yang aku pakai gak ada yang sadar. Kalau aku itu bisa ambil lebih banyak dan tetap nggak ketahuan, ini akan jadi solusi sempurna buat bisnis aku. Besok malam ini aku harus ke pasar lagi. Aku harus cari lebih banyak sosis yang bisa aku pakai. Semakin sedikit modal yang keluar, semakin besar uang yang bisa masuk ke kantongku. Malam hari di pasar yang mulai sepi, Pak Jaja, seorang tukang sayur yang sudah lama berjualan di pasar itu sedang membersihkan dagangannya. Namun Pak Jaja melihat Rudi mengambil sosis dari tong sampah. Nih itu Rudi kan, ngapain dia malam-malam di sana? Ia memperhatikan dari jauh melihat Rudi yang dengan hati-hati mengangkat plastik hitam dari dalam tong sampah. Rudi membuka kantong tersebut lalu mulai memilah-milah sosis yang masih terlihat utuh. Astaga, diambil sosis bekas di tong sampah. Buat apa? Jangan-jangan ini nggak benar nih. Jangan bilang dia pakai buat dagangannya. Kalau sampai iya, bisa bahaya buat orang-orang. Rudi sesekali menoleh ke kanan dan ke kiri memastikan tidak ada yang melihatnya. Setelah merasa aman, ia cepat-cepat menutup kresek dan pergi dengan langkah yang cepat. Aku harus cari tahu lebih lanjut. Nggak bisa diam aja kalau ini beneran buat dagangan dia. Besok aku bakal perhatikan gerobaknya deh. Beberapa hari setelah kejadian di pasar, suasana di rumah pelanggan dipenuhi kecemasan. Anak-anak terbaring lemas di tempat tidur dengan wajah yang pucat. Keringat dingin mengalir di dahinya, sementara perutnya terus-terusan terasa sakit. Kemudian membawanya ke rumah sakit. Bu, kondisi anak ibu ini cukup mengkhawatirkan. Dia mengalami dehidrasi parah karena diare terus-menerus. Kami harus segera memberikan cairan infus. Ya Allah, Dok, tolong anak saya ya, Dok. Apa penyebabnya? Kenapa bisa separah ini? Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyebabnya adalah makanan yang terkontaminasi dengan bakteri.
Makanan yang dikonsumsi anak ibu tampaknya sudah tidak layak makan. Bisa jadi ada bakteri yang berbahaya seperti Salmonella atau E. coli di dalamnya. Sosis crispy, makan sosis crispy dari Pak Rudi. Beberapa hari lalu sejak itu dia mulai sakit. Kalau memang begitu, kemungkinan besar makanan itu sudah terkontaminasi. Kami akan lakukan perawatan intensif untuk anak ibu ya. Untuk sementara pastikan anak ibu hanya bisa makan makanan yang benar-benar bersih dan sehat. Ya Allah Rudi, kalau benar-benar gara-gara sosisnya aku nggak akan diam saja. Banyak pelanggan Rudi mulai mengalami sakit perut. Warga mulai menduga ada yang tidak beres dengan dagangan Rudi. Anak saya juga sakit perut sejak kemarin, mules terus muntah-muntah. Saya jadi curiga, jangan-jangan karena makanan yang dia beli di sekolah. Iya, saya juga begitu. Saya beli sosis crispy dari Rudi sebelum mulai sakit. Bisa jadi karena itu. Nah, saya sudah lama curiga sama Rudi. Beberapa hari lalu saya lihat dia mengambil sosis dari tong sampah di pasar malam. Awalnya saya nggak mau seuzon, tapi kalau begini sepertinya ada yang nggak beres. Apa? Dari tong sampah? Astagfirullahaladzim. Kalau benar begitu bisa bahaya buat kita semua. Nggak bisa dibiarkan. Kalau benar Rudi jualan dengan bahan busuk, itu sama saja dia meracuni orang-orang kita. Kita harus cari bukti. Kita nggak boleh langsung menuduh tanpa bukti yang jelas. Tapi kalau sudah banyak korban yang sakit perut, kita harus bertindak. Kita cari cara buat memastikan apa yang sebenarnya dia pakai buat dagangannya. Iya, kita harus pastikan kalau memang sosisnya busuk, kita laporkan ke pihak yang berwenang biar dia nggak merugikan orang lain lagi. Beberapa warga diam mengintai dan melihat Rudi mengambil sosis dari tong sampah di pasar. Jangan bersuara, itu dia si Rudi. Astagfirullahaladzim, beneran diambil dari tong sampah? Saya kira cuma gosip. Lihat ya, dipilih-pilih sosisnya terus dimasukkan ke plastik bersih. Astaga, nggak punya hati dia. Sekarang kita punya bukti, besok kita harus bertindak. Ini nggak bisa dibiarkan. Anak-anak yang sakit gara-gara sosisnya pasti lebih banyak. Kalau kita diam, kita harus hentikan dia sebelum ada korban lagi. Dia beneran lihat-lihat dulu sebelum ambil sosisnya. Pasti dia tahu ini perbuatan terlarang. Berarti dia benar dan sadar kalau yang dia lakukan itu salah. Tapi ya tetap aja melakukannya. Terus kita mau gimana? Langsung hadang dia sekarang? Jangan sekarang, kita biarkan dulu. Besok pagi kita adukan ke warga yang lain biar dia itu nggak bisa ngelak. Benar. Kalau dia bertindak sekarang dia bisa kabur. Kita pastikan dulu semua orang tahu kebusukan Rudi. Semoga kita bisa mencegah dia sebelum makin banyak korban ya. Saya nggak tega lihat anak-anak jatuh sakit gara-gara sosisnya. Kita bakal ungkap semuanya ini. Nggak boleh ada yang kena tipu lagi. Keesokan warga mendatangi rumah Rudi dan menemukan sosis busuk di ember serta tumpukan sosis basi yang sudah dicuci ulang. Warga semua, kita kesini bukan buat ribut, tapi kita harus tahu kebenarannya. Semalam banyak anak-anak dan warga yang jatuh sakit. Ini ada hubungannya sama dagangan Rudi. Iya, anak saya sampai harus dibawa ke rumah sakit. Dia muntah-muntah semalaman setelah makan sosis crispy Rudi. Kalau benar ada yang nggak beres, kita nggak boleh diam saja. Jangan-jangan sosis yang dipakai nggak benar. Kita harus periksa dapurnya. Warga mulai mengetuk pintu rumah Rudi dengan keras. Dari dalam rumah, Rudi yang baru bangun tidur terkejut mendengar suara gaduh di luar rumahnya. Aduh, rame banget di luar. Ada apa sih pagi-pagi udah ribut? Rudi, keluar. Kita cuma mau tanya sesuatu. Pak Jojo, ada apa ya rame-rame gini? Jangan pura-pura nggak tahu ya. Rudi, banyak yang sakit setelah makan sosis crispy kamu. Kamu pakai bahan apa buat daganganmu? Loh, kok nuduh saya gitu sih Bu? Saya itu nggak pakai bahan yang aneh-aneh kok. Sosis saya bersih dan aman. Kalau bersih dan aman, kenapa banyak orang yang sakit? Bisa jelaskan nggak? Kalau emang kamu nggak ada yang disembunyikan, ayo kita lihat ke dapur kamu. Tapi dapur saya berantakan banget Pak. Malu lah kalau dilihat orang banyak. Berantakan apa ada yang kamu sembunyikan? Kalau kamu jujur, kamu nggak bakal takut buat menunjukkan dapur kamu.
Rudi semakin kehabisan alasan, namun sebelum bisa mengeluarkan alasan lain, seorang pelanggan sudah melangkah ke dalam rumah. Lihat ini, astagfirullahaladzim, ini sosis yang kamu jual, Rudi. Jadi selama ini kamu jual sosis dari tong sampah. Ini yang dimakan anak-anak kita. Rudi, kamu tega banget, ini kejahatan. Kamu udah meracuni orang-orang di kampung ini. Tunggu dulu. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Saya cuma apa? Cuma menipu orang. Cuma ngasih makanan busuk kepada anak-anak kita. Rudi, kamu harus bertanggung jawab. Hari ini juga kita laporkan ini ke kepala desa. Rudi yang panik melihat warga semakin marah, langsung berusaha melarikan diri. Aku harus lari. Mereka pasti nggak akan ngasih ampun kalau aku ketangkep. Kakak kabur. Jangan biarkan dia kabur. Kejar dia. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Rudi, kamu itu nggak bisa lari dari kesalahanmu. Berhenti sekarang sebelum semuanya semakin buruk. Rudi terus berlari tanpa melihat ke belakang. Ia melihat sebuah gang sempit dan langsung ke sana. Aduh, jalannya sempit banget, tapi nggak ada pilihan lain. Aku harus terus berlari. Berhenti, Rudi. Jangan bikin semuanya tambah parah. Rudi terus melaju tanpa menyadari jalan di depannya licin karena hujan. Saat ia melangkah, kaki dengan terburu-buru. Tiba-tiba, Rudi terpleset, kakinya kehilangan keseimbangan dan tubuhnya terlempar ke depan. Dalam sekejap ia jatuh ke dalam got kotoran yang penuh lumpur dan sampah. Astagfirullahaladzim, dia jatuh ke got. Pak Jaja dan warga yang lainnya berhenti di tepi got melihat Rudi yang terkapar dengan tubuh berlumuran lumpur dan juga air kotor. Tuh kan, Rudi, lihat akibat dari semua yang kamu lakukan. Sekarang kamu malah celaka sendiri kan? Oh, sakit, aku nggak bisa bangun, tolong. Setelah semua yang kamu lakukan, setelah kamu bikin banyak orang sakit, sekarang kamu baru minta tolong. Rudi, kalau dari awal kamu jujur, semua ini nggak akan terjadi. Kamu sendiri yang bawa dirimu ke keadaan ini. Sekarang lihat, nggak ada yang bisa nolongin kamu kalau kamu itu sendiri nggak berubah. Rudi dilarikan ke rumah sakit. Saat sadar, ia melihat ibunya di sebelah Rudi, lalu meminta maaf kepada ibunya. Bu, kenapa ibu ada di sini? Akhirnya kamu sadar juga. Ibu sudah dengar semua tentang apa yang kamu lakukan. Ibu maafin aku ya, aku sudah melakukan hal yang sangat buruk. Aku sudah mengecewakan ibu, aku sudah menyakiti banyak orang. Aku gak tahu harus gimana lagi. Nah, ibu gak pernah berhenti berdoa buat kamu. Ibu selalu ingin kamu jadi orang yang baik, orang yang jujur. Tapi ibu juga tahu setiap orang bisa salah. Yang penting kamu sadar dan mau berubah. Ibu, aku janji aku gak akan pernah melakukan hal yang buruk lagi. Aku akan berubah, Bu. Aku akan jadi orang yang lebih baik. Aku gak mau bikin ibu sedih lagi. Ibu tahu, nah, ibu percaya sama kamu. Namun tak lama setelah meminta maaf, tubuh Rudi melemah. Ia akhirnya meninggal di hadapan ibunya, meninggalkan penyesalan yang sangat mendalam. Ah, kenapa tanganmu dingin begini? Kamu masih bisa dengar suara ibu kan? Ibu, aku sayang sama ibu. Aku benar-benar menyesal. Aku ingin menebus semuanya, tapi aku sudah terlalu terlambat. Jangan bilang begitu, nak. Kamu pasti sembuh. Kamu pasti bisa berubah. Ibu di sini. Ibu selalu ada buat kamu. Ibu, maafin Rudi ya, Bu. Rudi, bangun, nah. Jangan tinggalkan ibu. Tolong panggil dokter, nah. Ibu mohon jangan pergi. Seseorang perawat masuk tergesa-gesa setelah mendengar suara tangisan sang ibu. Ia segera memeriksa Rudi. Tapi, Bu, anak ibu sudah tiada. Maafkan kami ya. Nah, ibu maafin kamu. Setelah semua, ibu selalu sayang sama kamu, nak. Selamanya.